Selamat datang di channel Jejak Rasa, channel yang akan menceritakan kisah-kisah penuh haru dan kebahagiaan diabadikan. Kami menghadirkan cerita dewasa yang menyentuh hati, mengisahkan perjalanan hidup, cinta, perjuangan, dan kebahagiaan setelah duka. Di sini, Anda akan menemukan kisah perjuangan, cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang menghangatkan hati. Karena setiap cerita bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan emosional yang bisa membuat Anda menangis, tersenyum, dan merenungi arti kehidupan. Jangan hanya membaca cerita, rasakan setiap jejaknya, subscribe untuk mendapatkan kisah terbaru. Like jika kisah ini menyentuh hati Anda, komentar untuk berbagi pengalaman dan perasaan Anda. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kadang, takdir menghadirkan jalan yang tak pernah kita pilih. Ia menyeret kita ke dalam dunia yang asing, mengikat kita pada orang-orang yang tak kita kenal, dan memaksa kita menerima kenyataan yang pahit. Namun, di balik ketidakadilan itu, mungkin ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh hati yang berani menghadapi luka. Sari tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah dalam sekejap. Ia hanya ingin hidup tenang. Meski tanpa bisa berjalan, meski mimpinya telah terkubur. Namun, ketika namanya menjadi bagian dari sebuah kesepakatan, ketika pernikahan yang tak diinginkannya mengikatnya pada pria yang lebih dingin dari es, ia harus menemukan jawabannya sendiri. Apakah cinta masih mungkin tumbuh di antara dua hati yang tak pernah saling memilih? Langit senja membentang luas di Cakrawala, mewarnai dunia dengan warna jingga kemasan yang perlahan meredup. Di kamar lantai 2, Sari sedang duduk diam di kursi rodanya, memandangi sekeliling dengan mata kosong. Angin sore yang berembus lembut mengusik rambutnya, membawa aroma tanah basah selepas hujan. Namun, ia tak bisa merasakan sejuknya angin di kulit kakinya. Kakinya telah mati rasa sejak kecelakaan 7 tahun lalu. Sebuah kejadian yang merenggut bukan hanya kemampuannya untuk berjalan, tetapi juga impiannya yang dulu begitu besar. Dulu, ia ingin menari. Langkah-langkah lincah dan gerakan tubuh yang harmonis adalah dunianya. Namun, kecelakaan itu menghancurkan segalanya, meninggalkannya dengan tubuh yang tak lagi utuh dan perasaan kehilangan yang tak kunjung sembuh. Hari-harinya kini terasa seperti layar kosong. Tak ada tujuan, tak ada gairah. Ia hanya menjadi bagian dari rumah besar ini. Tak lebih dari bayangan yang terlupakan. Sampai hari itu tiba. Suara ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. Sari menoleh, dan di sana berdiri ayahnya, Pak Rahmat, seorang pria yang dulu begitu gagah, tapi kini tampak lelah dan menua sebelum waktunya. Wajahnya yang selalu hangat kini dipenuhi guratan kecemasan. Sari, suara ayahnya terdengar serak, seolah ada beban berat yang ingin ia lepaskan. Sari tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Ada apa? Ayah, Pak Rahmat menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, besok kau akan menikah, seolah ada palu besar yang menghantam dadanya. Sari terdiam, hatinya berdegup kencang. Kata-kata itu begitu asing, begitu tiba-tiba, hingga ia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Menikah, ulangnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ayahnya mengangguk perlahan. Ya, Sari menelan ludah, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja dilemparkan padanya. Ia bahkan belum pernah memikirkan pernikahan, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dengan siapa? Tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar. Pak Rahmat menundukkan kepala, seakan-akan ia pun tak tega mengatakannya. Damar Pratama. Nama itu menghantam telinganya seperti petir di siang bolong. Damar Pratama adalah seorang pria kaya raya yang terkenal dingin dan tanpa belas kasihan. Seorang pengusaha yang lebih dikenal karena kepandaiannya dalam bisnis daripada hatinya. Sari menatap ayahnya tak percaya. Kenapa harus aku? Pak Rahmat mengusap wajahnya, seolah ingin menghapus beban yang menggantung di sana. Perusahaan kita sedang diambang kebangkrutan. Damar menawarkan bantuan, tapi dengan syarat menikah denganmu. Dunia Sari terasa berhenti berputar, dan dadanya sesak. Ia tahu bahwa keluarganya tidak lagi sekaya dulu. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi bagian dari transaksi bisnis
Jeti, ini tidak lebih dari alat tukar. Jeti, aku dijual ya? Tanyanya getir. Pak Rahmat mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh kepedihan. Tidak, Sari. Ayah hanya ingin memastikan kau memiliki kehidupan yang layak. Damar mungkin bukan pria yang mudah didekati. Tapi dia bisa memberimu perlindungan. Perlindungan? Apa artinya perlindungan jika hatinya hancur? Jika hidupnya sendiri bukan lagi miliknya? Di bawah langit senja yang perlahan meredup, Sari menyadari bahwa masa depannya bukan lagi miliknya. Sari masih duduk diam. Matanya terpaku ke lantai. Hatinya bergejolak. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bagaimana bisa ayahnya melakukan ini padanya? Apakah karena ia lumpuh? Maka ia tak lagi punya hak untuk memilih jalannya sendiri. Pak Rahmat menghela napas panjang. Sari, ayah tahu ini sulit untukmu. Suaranya terdengar begitu berat. Saya akan menanggung beban yang tak kasat mata. Tapi percayalah, ini yang terbaik. Terbaik? Terbaik bagi siapa? Pasti bukan untuknya. Sari mendongak. Matanya kini penuh dengan kemarahan yang bercampur dengan kepedihan. Ayah bilang ini yang terbaik. Tapi apakah ayah pernah bertanya apa yang aku inginkan? Pak Rahmat pun terdiam. Aku sudah kehilangan begitu banyak ayah, kaki, mimpi, dan sekarang kebebasanku juga. Suaranya pecah dan ia merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pak Rahmat berjalan mendekat, lalu berlutut di depan kursi rodanya. Nak, suaranya lirih, ayah melakukan ini bukan karena ingin menyakitimu. Namun, ayah hanya ingin memastikan kau tetap memiliki kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak, kata-kata itu terasa hampa. Apa gunanya kekayaan dan kemewahan jika hatinya mati dalam keterpaksaan? Tapi kenapa damar ayah? Dari semua orang, kenapa harus dia? Pak Rahmat menatap putrinya dengan kesedihan yang sulit disembunyikan. Karena hanya dia yang mau. Kalimat itu menghantam Sari lebih keras daripada tamparan. Hanya dia yang mau. Seakan-akan ia adalah barang yang sudah cacat dan tak diinginkan siapapun, dan seakan-akan dirinya tak lagi memiliki nilai sebagai seorang perempuan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jeti, aku hanya beban untukmu ayah, bisiknya. Pak Rahmat langsung menggeleng. Tidak, Sari, kau adalah segalanya bagi ayah. Tapi dunia ini kejam, nak. Tidak semua orang melihatmu seperti yang ayah lihat. Dan jika ayah harus memilih antara melihatmu berjuang sendirian atau memastikan kau berada dalam perlindungan seseorang yang kuat, ayah akan memilih yang kedua. Sari tertawa kecil. Getir, perlindungan. Ayah yakin itu yang akan aku dapatkan. Pak Rahmat tak menjawab. Dan diamnya adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Bayangan wajah Damar muncul di pikirannya. Dingin, kaku, dan tak tersentuh. Ia tak mengenalnya secara pribadi. Hanya mendengar cerita orang-orang tentang betapa ambisiusnya pria itu. Bagaimana ia lebih peduli pada angka daripada manusia. Ia mencoba membayangkan hidup dalam rumah pria itu. Duduk di meja makan yang luas. Dan dengan keheningan hanya sebagai teman, hidup di dalam kemewahan. Tapi tanpa kebebasan. Pernikahan ini bukan hanya tentang kehilangan dirinya, tetapi juga kehilangan harapan. Dan yang paling menyakitkan adalah, ia tak punya pilihan. Saat fajar mulai tiba, Sari tahu ketika matahari terbit, ia akan mengucapkan janji suci dengan pria yang bahkan tak mengenalnya. Pria yang mungkin tak akan pernah mencintainya. Hari-hari pun berlalu dengan keheningan yang menyiksa. Pernikahan itu telah terjadi. Mengikat Sari dan Damar dalam janji yang tak diinginkan. Gaun putih yang ia kenakan saat itu terasa seperti belenggu. Dan setiap ucapan selamat yang diterimanya hanya terdengar seperti gema kosong. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada cinta. Hanya kontrak yang mengikat mereka dalam kehidupan yang tidak diinginkan. Sari kini tinggal di rumah Damar. Sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi dan taman luas yang tampak begitu indah. Tapi di balik kemewahan itu, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Setiap sudut rumah terasa dingin, seolah-olah tak pernah ada kehangatan di dalamnya. Para pelayan menjalankan tugas mereka tanpa ekspresi, seakan terbiasa dengan suasana yang begitu kaku. Damar jarang pulang. Ia pergi pagi-pagi sekali dan baru kembali larut malam. Bahkan,
Saat ia di rumah, ia hampir tidak berbicara dengan Sari. Jika mereka berada di ruangan yang sama, ia hanya akan duduk diam, membaca dokumen atau melihat layar ponselnya tanpa peduli pada keberadaan istrinya. Sari tahu sejak awal bahwa pria itu tidak menginginkannya, tapi setelah merasakan secara langsung bagaimana ia benar-benar diabaikan, rasanya tetaplah menyakitkan. Pada suatu malam, listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Hujan turun deras, menciptakan suara gemuruh yang menggema di seluruh bangunan. Sari, yang biasanya hanya berdiam diri di kamarnya, memutuskan untuk keluar. Dengan susah payah, ia mendorong kursi rodanya menuju ruang tamu, tempat cahaya api dari perapian masih menyala redup, dan di sana, ia melihat Damar. Pria itu duduk di sofa dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Wajahnya tak lagi sekeras batu, matanya tak lagi tajam seperti pedang. Ia hanya menatap api dengan tatapan kosong, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Sari merasa bahwa pria di hadapannya bukan hanya seorang pengusaha yang kejam, tetapi juga manusia yang memiliki beban sendiri. "Apa yang kau pikirkan, Damar?" tanyanya pelan. Damar pun terkejut. Sepertinya ia tak menyangka Sari akan berbicara padanya. Namun, ia tidak marah. Ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap api. Tidak ada yang penting. Sari menghela napas, "Kau selalu terlihat kesepian." Damar tidak langsung menjawab, hanya suara hujan yang terdengar mengisi keheningan di antara mereka. Akhirnya, dengan suara pelan dan berat, ia berkata, "Karena aku sudah kehilangan kepercayaan pada cinta." Jawaban itu membuat Sari terdiam. Ia tidak mengharapkan Damar untuk berbicara dengan jujur, apalagi mengungkapkan sesuatu yang begitu pribadi. Tapi kata-kata itu membekas dalam hatinya. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin memahami luka yang tersembunyi di balik pria yang selalu tampak dingin itu. Tapi ia tahu, Damar bukanlah orang yang akan mudah membuka diri. Namun, di malam yang gelap dan sunyi itu, untuk pertama kalinya, Sari melihat sekilas sisi lain dari pria yang telah menjadi suaminya, sisi yang sangat rapuh. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Damar masih tetap dingin dan tertutup, tetapi Sari mulai melihat celah kecil di balik tembok yang selama ini ia bangun. Kadang-kadang, saat mereka bertemu di ruang makan, Damar tak lagi buru-buru pergi begitu saja. Ia tetap duduk, meski tak banyak bicara. Ada kalanya ia bahkan mendengarkan saat Sari berbicara, meskipun hanya tentang hal-hal kecil seperti bunga yang mulai bermekaran di taman atau suara hujan yang menenangkan. Hari itu, saat matahari mulai mengarah ke barat, Sari duduk di taman belakang, menikmati kehangatan sore. Kursi rodanya berhenti di dekat pohon tua, tempat angin berembus lembut, membelai rambutnya dengan lembut. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya merasakan ketenangan sejenak. "Kau suka berada di sini?" Sari pun terkejut tiba-tiba mendengar suara Damar. Ia membuka mata dan menoleh, mendapati pria itu berdiri beberapa langkah darinya. "Ya," jawabnya jujur, "di sini aku merasa bebas." Damar mengangguk pelan, lalu duduk di bangku dekatnya. Suasana hening sejenak. Sari menunggu, tapi pria itu hanya memandang jauh, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. "Aku juga dulu sering ke taman ini," kata Damar akhirnya. "Ibuku suka merawat bunga. Dia selalu bilang bahwa bunga adalah simbol harapan." Sari menatapnya dengan penuh perhatian. "Di mana ibumu sekarang?" Damar terdiam. Kemudian, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Dia sudah meninggal saat aku masih remaja." Sari bisa merasakan beban dalam suara itu. Ia tahu, kehilangan seorang ibu pasti meninggalkan luka yang dalam, dan mungkin luka itu adalah salah satu alasan mengapa Damar menjadi seperti sekarang. Dia menjadi orang yang tertutup, dingin, dan penuh perhitungan. Namun, kebersamaan mereka yang mulai terasa sedikit lebih hangat itu tiba-tiba terusik. Sehari setelah percakapan di taman, seorang wanita datang ke rumah mereka. Ia adalah Laras, mantan tunangan Damar. Sari melihatnya dari jauh. Sosok tinggi dengan rambut panjang tergelai dan mata penuh percaya diri. Ada sesuatu dalam caranya berdiri, dalam caranya berbicara dengan Damar, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sejarah panjang. Dan Sari benar,
Ketika Sari melewati ruang tamu, ia mendengar suara lembut Laras sedang berkata, "Damar, aku merindukanmu." Jantung Sari terasa sakit ketika mendengar kata itu. Ia pun tidak ingin mendengar lebih lanjut, tetapi kakinya tak bisa lagi membawanya pergi, namun memaksanya untuk tetap di sana. "Laras, kau sudah memilih jalanmu sendiri." Suara Damar terdengar tegas, tapi ada nada lelah di sana. "Tapi aku sadar Damar, memang aku salah." Laras bersikeras. "Damar, aku tahu kau masih mencintaiku, dan kau pantas mendapatkan seseorang yang bisa menjadi istri yang sesungguhnya. Bukan?" Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lirih, "Bukan gadis cacat itu yang tidak bisa memberimu anak." Sari merasa dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Laras baru saja mengucapkan kata-kata yang selama ini menjadi ketakutannya sendiri, sesuatu yang tak pernah berani ia akui dengan lantang. Bahwa ia mungkin tidak cukup, tidak bagi Damar, tidak bagi siapapun. Sari tidak tahu bagaimana ia bisa sampai ke kamarnya. Kata-kata Laras terus menggema di kepalanya, menusuk jauh ke dalam hatinya yang paling rapuh. "Bukan gadis cacat yang tak bisa memberimu anak." Seharusnya ia sudah terbiasa, seharusnya ia sudah kebal terhadap tatapan kasihan dan bisikan yang menganggapnya tak sempurna. Tapi mendengar itu keluar dari mulut seorang wanita yang pernah ada di hati Damar, itu membuatnya merasa lebih kecil dari sebelumnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah menginginkan pernikahan ini, tetapi ia juga tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi penghalang dalam kehidupan seseorang. Damar baru pulang larut malam, seperti biasa. Namun kali ini, Sari tidak bisa lagi menahannya. Begitu pria itu masuk ke kamar, ia menegakkan tubuhnya di kursi roda dan berkata dengan suara yang ia paksakan agar tetap stabil, "Jika kau tak bisa menerimaku apa adanya, lepaskan aku." Damar menghentikan langkahnya. Matanya yang gelap bertemu dengan tatapan penuh luka dari Sari. "Apa maksudmu?" Sari menelan ludah, mencoba mengendalikan emosinya. "Aku tahu apa yang Laras katakan padamu, dan aku tahu dia benar." Suaranya bergetar, tapi ia terus berbicara. "Aku bukan istri yang bisa kau banggakan. Aku bukan wanita yang bisa memberimu keturunan. Aku bahkan bukan seseorang yang kau inginkan sejak awal." Damar seketika terdiam. Ekspresinya sulit ditebak. "Sari, tapi aku tidak akan menjadi seseorang yang menghalangi kebahagiaanmu." Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikan sakit yang mencengkeram dadanya. "Jika kau masih mencintainya, aku tidak akan memaksamu untuk tetap di sini." Sari menunggu jawaban yang tidak kunjung datang. Ia sudah siap untuk mendengar bahwa Damar memang tidak pernah menginginkannya, bahwa ia hanya sekedar kewajiban yang harus ditanggung pria itu. Namun yang ia dengar justru sesuatu yang tak pernah ia duga. "Aku takut," kata Damar akhirnya. Suaranya pelan. Sari langsung memotong pembicaraannya. "Takut." Damar menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menyembunyikan apa yang ada di balik sorot matanya. "Iya, aku takut mencintaimu." Sari seketika terdiam mendengar kata itu. Hatinya berdegup kencang. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak," lanjut Damar. "Ibuku, kepercayaanku pada orang-orang, dan bahkan Laras. Aku membangun tembok ini supaya aku tidak perlu merasakan sakit lagi. Lalu kau datang, dan aku takut." Sari merasa dadanya sesak oleh emosi yang campur aduk. "Kenapa kau takut?" bisiknya. "Karena jika aku membiarkan diriku mencintaimu, aku takut kehilanganmu juga." Air mata Sari kembali jatuh, tetapi kali ini bukan karena luka. Ia mengulurkan tangannya, dan Damar meraihnya, menggenggamnya dengan erat. Malam itu, di bawah cahaya remang, mereka akhirnya menemukan keberanian, bukan untuk melepaskan, tetapi untuk menerima bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang melihat keindahan di balik luka. Karena cinta bukan selalu tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dengan hati yang lapang. Sari dan Damar bukanlah dua insan yang saling memilih sejak awal, tetapi takdir menuliskan kisah yang berbeda untuk mereka. Kisah tentang dua hati yang terluka, yang perlahan menemukan cahaya dalam kehangatan satu sama lain. Walaupun mereka pernah tersesat dalam ketakutan dan rasa tak cukup, namun di akhir perjalanan, mereka menyadari bahwa
Cinta sejati bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang memilih untuk tetap tinggal. Bahkan ketika segalanya terasa tak pasti, dan dibalik semua luka dan kehilangan, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, yaitu keberanian untuk mencintai dan keyakinan bahwa mereka pantas untuk dicintai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.